ini bukan hanya sebagai soal transformasi status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman ya, dimanapun Anda berada. Nah, seperti biasa pada hari ini kita akan menginformasikan masih tetap yang sama teman-teman ya, dimana di sini kita informasikan terkait dengan guru P3K di tahun 2024. Dan di sini kita ketahui bahwa Bapak Presiden Prabowo mendorong pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024, di mana Menpan RB mengfokus pada 3 prinsip utama. Di sini saya sudah menyediakan beritanya, nanti silakan simak aja berita. Oke, kita langsung lanjut ke beritanya. Prabowo dorong pengangkatan tenaga honorer jadi PPPK 2024. Menpan RB fokus pada 3 prinsip utama. Nasib tenaga honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PHK 2024 menjadi salah satu fokus utama pemerintah, terutama dalam program 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Menteri Pan RB, Rini Widiantini, telah memaparkan rencana strategis ini dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI beberapa waktu lalu. Penataan tenaga honorer atau non-ASN menjadi prioritas ketiga dalam program 100 hari kerja Kementerian Pan RB. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia di berbagai kementerian dan lembaga negara. Dalam sidang Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Rini menegaskan perlunya percepatan program ini. Presiden Prabowo mengarahkan seluruh menteri kabinet agar fokus menyelesaikan target-target prioritas, termasuk penataan status tenaga honorer atau non-ASN. 3 prinsip utama penataan tenaga honorer. Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dilanjutkan dengan penyesuaian agar sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini, 3 prinsip utama menjadi pedoman dalam penataan tenaga honorer. 1. Menghindari pemutusan hubungan kerja massal. Pemerintah berkomitmen untuk mencegah PHK massal terhadap tenaga honorer, memastikan keberlangsungan kerja mereka tetap terjaga. 2. Mempertahankan pendapatan tenaga honorer. Pengaturan ini dirancang agar tenaga honorer tidak mengalami penurunan pendapatan yang signifikan selama proses transisi ke status PPK. 3. Efisiensi anggaran tanpa pembengkakan. Kebijakan ini akan dijalankan dengan pengelolaan anggaran yang efisien, tanpa menambah beban fiskal pemerintah secara berlebihan. Rini menambahkan bahwa langkah ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan ASN, khususnya melalui formasi PPPK. Seleksi PPPK 2024 fokus pada tenaga honorer. Dalam pelaksanaan seleksi PPPK 2024, seluruh formasi yang tersedia akan dialokasikan sepenuhnya untuk tenaga honorer atau non-ASN. Seleksi akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test, dan hasil kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat peserta dengan nilai terbaik. Rini juga memastikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari target prioritas status hari Kabinet Merah Putih. Upaya ini dirancang untuk mengakselerasi pengisian formasi ASN yang efektif dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik di berbagai kementerian. Komitmen pemerintah. Arahan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target-target prioritas. Salah satunya adalah menyelesaikan status tenaga honorer melalui pengangkatan mereka menjadi PPPK pada tahun 2024. Dengan fokus pada tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, pemerintah berharap kebijakan ini dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Oke, baik ya teman-teman, itulah sekilas informasi di mana dengan langkah strategi pemerintah menunjukkan sebuah komitmen ya untuk memperbaiki tata kelola sumber daya manusia di sektor pemerintahan dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer. Nah, jadi keberhasilan program ini bukan hanya sebagai soal transformasi status, tetapi juga tentang menciptakan pemerintah yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, teman-teman.
Nah, menjadi suatu pertanyaan, apakah kebijakan ini akan menjadi tonggak baru dalam pengolahan tenaga kerja pemerintahan? Oke, jadi waktu yang akan menjawabnya teman-teman ya. Kata-kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.